Halo sahabat Thompson, ketemu lagi bersama saya Dinda Safira. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya masih menerapkan protokol kesehatan di aktivitas Anda, karena ini juga merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya sahabat Thompson. Dan senang sekali di channel YouTube kita Thompson Network kembali kita akan membahas tema-tema yang seru yang kami harapkan ini bisa memberikan ilmu baru untuk kita semua, insight baru untuk kita semua, terutama untuk para orang tua. Nah, beberapa waktu lalu kita pernah membahas soal bullying ya. Nah, mungkinkah anak pelaku bullying karena kurang disiplin di rumahnya atau penyebab lain? Nah, ini mungkinkah ada keterkaitan disiplin anak dengan sikap anak melakukan bullying kepada temannya? Nah, pas banget nih sahabat Thompson, hari ini kita akan bahas mengenai disiplin positif, karena kalau kita ngomongin disiplin tentunya ini sangat-sangat diharapkan orang tua ya. Memiliki anak yang disiplin, siapa sih yang nggak pengen? Orang tua pasti pengen anaknya disiplin, tapi disiplin yang bagaimana? Nah, untuk itu kita akan bahas hari ini bersama Mbak Surya. Ketemu lagi kita ya. Sebelumnya kita bahas bullying ya, Mbak Surya ya. Ini psikolog dari Puspaga Kabupaten Badung ya, dan kita ngomongin soal disiplin positif yang apakah hal yang tadi saya utarakan, pelaku bullying ada kaitannya dengan disiplin anak yang mungkin kurang terbina gitu ya, dari didikan orang tua atau seperti apa. Mungkin nanti sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih Mbak Surya tentang disiplin positif, Mbak Surya bisa jelaskan ke kita semua mungkin ya, apa sebenarnya definisi dari disiplin positif itu? Oke. Kalau kita bicara tentang disiplin, semua orang tua pasti pengen Iya, anaknya pengen dong. disiplin, bisa diarahkan, bisa mengikuti norma yang ada di masyarakat gitu kan. Sekarang bener, teknik yang mengajarkan disiplin itu yang seperti apa ya baiknya. Nah, ini ada namanya teknik disiplin positif, yaitu suatu teknik untuk menumbuhkan disiplin pada anak, sehingga disiplin itu muncul berdasarkan kesadaran dari diri anak itu sendiri, bukan dari faktor eksternal seperti hukuman atau pujian kayak gitu. Jadi memang anak mau disiplin karena kesadarannya dia untuk, karena kemauan dia sendiri kemauannya ya. dia untuk mau disiplin seperti itu. Kadang mungkin untuk beberapa orang tua untuk mendidik anaknya di awal untuk bisa disiplin, biasanya ada beberapa orang tua yang mengiming-imingi dengan sesuatu hadiah atau bahkan mengancam ya dengan hukuman. Dan itu sebenarnya baik atau tidak sih sebenarnya Mbak Surya itu dilakukan? Kalau menurut saya sendiri pribadi itu nggak baik ya, karena mungkin anak mau disiplin karena ada maunya yang tadi iming-iming ada dapat hadiah atau apa gitu, atau takut atau dengan takut sama orang tua atau hukuman yang diberikan oleh orang tua. Jadi memang bukan dari dalam dirinya, bukan dari kesadarannya dia untuk mau disiplin. Takutnya ketika orang tua nantinya tidak memberikan hadiah, dia nggak disiplin lagi gitu. Takutnya di luar tempat dia, misalnya yang menghukum dia ketika dia tidak disiplin orang tua, tapi misalnya di sekolah dia tidak mendapatkan hukuman kayak gitu, bisa jadi di sekolah dia nggak disiplin kayak gitu. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif di diri anak itu bagaimana caranya? Karena memang sepertinya hampir semua orang tua biar anaknya mau melakukan sesuatu, disiplin bisa dikatakan seperti itu, banyak yang mengiming-imingi mengiming-imingi dapat ini dapat itu, atau memberikan hukuman jika tidak dilakukan apa yang dimau orang tua. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif pada diri anak biar dia mau melakukan dengan keinginan dia sendiri, itu bagaimana nih? Yang pasti orang tua harus jadi role model yang baik untuk anak ya, karena anak pasti belajar melalui mencontoh kan. Jangan berharap anak kita mau baca buku, senang baca buku, sedangkan orang tuanya sendiri nggak suka baca buku kayak gitu. Jadi memang yang bisa dilakukan pertama itu orang tua harus bisa menjadi role model buat anak terkait disiplin itu kayak gitu. Yang kedua, jangan kasih iming-iming ke anak, tapi lebih ke coba diskusikan pada anak. Ketika dia disiplin, konsekuensi yang dia dapat apa sih? Konsekuensinya positifnya apa? Konsekuensi negatifnya apa? Misalnya contohnya, kalau adik habis mainannya harus dirapiin ya. Kenapa kayak gitu? Nanti biar mainannya nggak hilang. Nanti pas adik mau main lagi kan gampang nyarinya. Kalau hilang kan adik sendiri yang rugi, adik nggak bisa main lagi kayak gitu. Jadi kasih penjelasan ke anak bahwa
disiplin itu memang memberikan efek positif buat dia, bukan untuk lingkungannya tapi untuk dirinya sendiri kayak gitu sih. Jadi bisa jadi role model, bisa dengan pemberian diskusi sama anak tentang apa sih konsekuensi dari perilakunya dia kayak gitu. Apa konsekuensi dari apa yang dia lakukan ya, tapi memang konsekuensi yang memang baik untuk diri dia sendiri. Jadi diberikan penjelasan seperti itu ya Mbak Surya. Sebenarnya apa sih pentingnya dilakukan disiplin positif ini bagi anak? Penting banget sih ya, karena beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh anak ketika anak disiplin itu yang pertama pasti menumbuhkan kemandirian buat dia ya. Maksudnya dengan dia disiplin misalnya kayak tadi habis makan misalnya cuci piring, itu kan nanti ke depannya itu untuk dirinya sendiri kan, untuk membantu dia bisa jadi mandiri gitu bisa ya? Mandiri, bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selain itu juga manfaatnya itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada si anak. Dan yang terakhir pastinya dengan anak yang disiplin, anggapannya orang tua lebih mudah mengarahkan, pasti akan berpengaruh ke iklim dari keluarga itu sendiri kan. Jadi hubungan antara anak dengan orang tua jadi lebih positif karena anak lebih mudah dikasih tahu seperti itu. Itu manfaat dari penerapan disiplin. Nah sebenarnya untuk mengajarkan anak punya sifat yang disiplin seperti ini, orang tua mulai mengajarkan hal ini dari usia berapa baiknya Mbak Surya? Sedini mungkin ya. Kalau saya punya prinsip kayak gini, kebetulan anak saya saat ini usianya 14 bulan. Dari kecil saya menginput apapun, maksudnya input aja informasinya, walaupun memang kayaknya kelihatannya nggak anak ngerti tidak gitu merespon, ya? padahal sebenarnya itu diserap sama dia gitu loh. Kalau saat ini sih saya dengan suami sih mulai mengajarkan dia membuang sampah di tong sampah. Itu kan kayaknya kelihatannya simple, tapi kalau tidak dibiasakan dari kecil kan takutnya ntar pas gedenya malah nggak mau seperti itu. Jadi sekarang saya mengajarkan dia, ayo habis makan ini buang di tong sampah gitu. Jadi hal-hal simple lah yang disiplin itu yang bisa diajarkan sedini mungkin. Jadi memang sebaiknya sedini mungkin diajarkan. Walaupun hal-hal ringan seperti tadi yang Mbak Surya katakan ya, membuang sampah pada tempatnya, atau kalau di usia masih baby 18 bulan seperti itu mungkin ya hal-hal ringan ya yang bisa ia lakukan, atau contoh memberikan contoh tadi seperti yang Mbak Surya katakan. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih manfaat dari kalau anak ada disiplinnya gitu. Tapi kalau anak tidak diajarkan mengenai disiplin positif ini, apa yang terjadi pada sang anak nih Mbak Surya kalau tidak diterapkan pada si anak? Yang pasti anak akan sulit diatur ya. Jadi bener kan? Maksudnya ketika dia tidak tahu bahwa ketika ada di satu lingkungan ada norma nih yang harus dia ikuti gitu. Kalau dia nggak tahu kan otomatis dia akan berperilaku anggapannya kayak liar gitu kan. Bisa jadi yaitu tidak mandiri pertama kan, tidak mandiri, dia tidak tahu apa sih tugasnya dia sebenarnya. Ya maksudnya disiplin apa yang harus diikuti dia nggak tahu, jadi tidak ada rasa tanggung jawab juga, tidak mandiri juga gitu, dan itu juga akan berpengaruh ke interaksinya dia di lingkungan di luar. Bisa nggak terjadi seperti yang tadi awal saya katakan, dia bisa menjadi pelaku bullying nantinya di sekolahnya gitu, karena tidak dididik disiplin dari rumah itu tadi ya Mbak Surya ya? Bisa jadi seperti itu kan, karena itu balik lagi dia nggak tahu nih norma yang baik berlaku yang di masyarakat, norma yang baik seperti apa. Jadi ya udah dia anggap mukul itu biasa aja, padahal sebenarnya itu nggak boleh kan kayak gitu. Jadi bisa jadi itu bisa menjadi penyebab dia menjadi pelaku bully atau segala macam. Nah tadi kan Mbak Surya katakan bahwa mendidik atau menerapkan disiplin kepada sang anak sebaik mungkin dilakukan sedini mungkin. Tapi mungkin kita orang tua baru dapat ilmunya sekarang nih, menganggap anak-anak agak susah dikasih tahu kalau dari kecil usia 12 bulan atau 2 tahun itu kan masih kecil banget ya. Mungkin beberapa orang menganggap seperti itu, masih kecil banget untuk dididik, antik-antik aja deh gitu kan. Iya benar. Nantik-nantik aja sampai si anak mulai mengerti, anggapan orang tua mulai mengerti. Padahal di usia sedini mungkin seperti yang tadi kata Mbak Surya, mereka juga serap nih apapun yang kita ajarkan, walaupun mungkin untuk mengaplikasikannya belum gitu ya, tapi mereka sudah menyerap. Nah untuk orang tua yang
bisa dibilang sedikit terlambat untuk mengajarkan disiplin positif ini kepada anak, pasti punya kesulitan tersendiri ya, apalagi mungkin anak sudah terbiasa semaunya gitu ya, melakukan semaunya karena orang tua juga membiarkan, dan mulai melihat nih sepertinya anak saya sudah mulai berlebihan nih ya tingkahnya gitu ya, dan ingin menerapkan disiplin tapi agak mungkin sedikit terlambat karena sudah terbiasa tadi. Nah, untuk orang tua yang bisa dibilang sedikit terlambat untuk mendidik anak disiplin, ini bagaimana caranya nih Mbak Surya? Mungkin kalau menurut saya nggak ada kata terlambat di sini, karena kapanpun ya bisa diajarkan kapanpun kayak gitu. Yang bisa dilakukan sih yang pertama kita bisa buat kesepakatan sama anak ya. Jadi kita buat aturan di dalam keluarga, apa sih yang harus diikuti, maksudnya aturan di keluarga itu seperti apa sih gitu loh. Kemudian itu kalau bisa sih kesepakatan itu dibuat tertulis ya, bisa singkat, sangat sederhana, dan itu bentuknya tertulis, kemudian bisa ditempel di tempat yang mungkin bisa dilihat oleh seluruh anggota keluarga. Jadi kayak reminder buat mereka nih, ini aturan yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu tentukan apa sih konsekuensi ketika setiap anggota keluarga itu tidak bisa mengikuti aturan tersebut. Nah, di sini konsekuensi itu bukan hukuman ya. Kan kebanyakan misalnya si anak salah dikasih hukuman itu. Ya. Tapi kalau di disiplin positif ini yang terpenting itu adalah konsekuensi. Konsekuensi yang diberikan itu harus sejalan dengan apa yang dilakukan anak. Misalnya contohnya ketika kakak merusak mainan adik, konsekuensinya adalah kakak memperbaiki mainan adik itu atau menggantinya dengan uang sakunya dia. Bukan hukumannya ketika kakak merusak mainan adik, kakak harus dihukum dikurung di kamar gelap seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi konsekuensi itu bentuknya bukan hukuman, tapi lebih ke apa yang harus dia lakukan ketika dia melakukan suatu tindakan tertentu untuk memperbaiki seperti itu ya, kegiatan yang salah yang dilakukan, konsekuensinya harus bisa menjadi benar nih, seperti apa kegiatannya. Jadi bukan dihukum berdiri di tembok, mungkin bukan ya, dijewer bukan ya. Jadi seperti itu. Jadi buat kesepakatan sama si anak yang mungkin bagi orang tua yang baru saat ini nih mulai ingin menerapkan disiplin yang positif ke anak yang mungkin dulu atau kemarin-kemarin mengajarkan disiplin tapi dengan cara mengiming-imingi mungkin ya. Mengiming-imingi atau memberikan punishment kepada si anak itu tidak dibenarkan sebenarnya, seperti itu ya Mbak Surya ya. Sama satu lagi, mungkin disiplin yang diterapkan oleh orang tua pada anak itu memang harus melihat kekhasan dari si anak ini sendiri. Jadi orang tua harus paham dulu nih tumbuh kembang anak nih, anak kita ini ada di tahap seperti apa gitu loh. Jadi misalnya anak usia 14 bulan misalnya kayak gitu. Jadi secara motorik dia bisa apa, secara verbal dia bisa apa, sehingga nanti untuk memilih disiplinnya juga match buat anak gitu loh. Jadi tidak menimbulkan kesulitan juga buat si anak gitu. Jadi lebih mudah dipahami anak dan lebih mudah dijalankan oleh anak gitu. Nah, kalau kita ngomong gitu kayaknya gampang ya. Nah, ya benar. Tapi di lapangan gitu ya untuk menerapkannya pasti agak ada kesulitan. Mungkin di awal-awal bisa nih, anak bisa diajak kompromi ya. Tapi setengah jalan gitu ya. Apalagi anak-anak bergaul dengan siapa aja ya. Kadang anak kecil kan lebih melihat mencontoh ya, mencontoh apa yang dilakukan orang lain kemudian dilakukannya. Nah, sebagai orang tua ini kita udah didik nih disiplin positifnya ya. Awal-awal sih jalan gitu ya. Jalan ya sesuai yang diinginkan orang tua, sesuai ya. Tapi di pertengahan jalan tiba-tiba agak melenceng nih gini ya. Nah, untuk membalikan lagi nih Mbak Surya biar ke rule-nya lagi, ke jalurnya lagi, ini apa yang dilakukan orang tua? Karena ini memang sebuah tantangan ya untuk mendisiplinkan anak, apalagi untuk usia-usia balita gitu ya. Apalagi udah remaja gitu ya, itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi kalau udah remaja ya. Iya, itu bagaimana nih Mbak Surya di saat di awal-awal udah sesuai dengan jalurnya, kemudian di tengah jalan banyak
ininya ya, insight dari luar gitu kan, contoh dari luar yang akhirnya diterapkan si anak yang di luar jalur. Nah, untuk membalikan lagi, karena ini memang tantangan banget ya, kalau udah melakukan kesalahan, apa nih yang harus dilakukan orang tua? Oke, sebenarnya kuncinya itu adalah orang tua harus konsisten ya. Konsisten dan tegas. Bukan berarti konsisten dan tegas itu marah-marah atau apa, tapi lebih ke ketika aturannya A ya harus A, mau gimana pun situasinya ya harus A gitu. Ketika anak melakukan kesalahan, konsekuensi yang sudah ditentukan itu memang harus tetap dijalankan walaupun gimana pun situasinya gitu. Jadi konsistensi itu adalah kunci pembentukan disiplin sebenarnya. Kalau misalnya sekarang kita bilang A tapi nantinya bilang B, kan anak bingung ya. Nggak tega kadang ya, ada juga seperti itu ya. Iya, baik. Sekarang saya sendiri pun merasa seperti tantangannya itu ya, kasihan, nggak usah, ya udah nggak apa-apa hari ini gitu ya. Gitu. Tapi balik lagi, kasihan sekarang, misalnya kalau kita kasihan sekarang nanti ujung-ujungnya takutnya jadi pelaku bully gimana? Kan lebih kasihan lagi nanti setelahnya itu, efek dari kita kasihan sekarangnya itu kan gitu. Jadi tetap memang yang pertama itu kita harus konsisten sebagai orang tua dan harus tegas dalam menerapkan aturan atau disiplin itu gitu, sehingga nantinya itu anak nggak bingung yang kayak saya tadi saya bilang, nggak bingung nih sekarang mama bilang A terus nanti mama bilang B, udah deh ikutin aja yang memang menguntungkan buat diri kita sendiri gitu, menguntungkan buat si anak sendiri kayak gitu. Baik, dari yang awalnya mungkin kalau salah ada konsekuensinya, tiba-tiba hari ini salah dia nggak ada konsekuensinya ya. Kayaknya boleh deh gitu. Boleh deh, berarti nggak apa-apa, jadi dilakuin lagi ya. Jadi memang dari orang tuanya sendiri mulai tega. Harus ya, mulai tega ya. Harus tega gitu bukan ya. Bukan berarti harus marahin anak ya, tapi lebih ke konsisten dan tegas, tapi tetap kasih sayang itu harus ada gitu. Bukan yang otoriter, kamu kamu harus gini, bukan seperti itu, tapi lebih ke tegasnya itu sih. Tegas, tetap konsisten, jadi apapun pengaruh dari luar, pengaruh dari orang lain, mudah-mudahan itu tidak berpengaruh ke anak ya, tetap sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan oleh orang tua. Nah, saya penasaran, ini kan disiplin positif memang untuk anak nih, mendidik anak. Tapi sebenarnya apakah diberlakukan hanya untuk anak atau seluruh anggota keluarga harus disiplin, dari ibu, ayah, seluruh yang ada di rumah itu, atau seperti apa? Iya, benar, ini menarik sekali. Sekarang kalau misalnya hanya untuk anak, anak lihat nih, misalnya kayak anak ada kesepakatan bahwa dari jam 7 sampai jam 9 kita nggak boleh main handphone gitu, misalnya anggapannya si anak nggak boleh main handphone. Anak udah ngikutin nggak main handphone, tapi kalau misalnya ibunya main handphone nih jelas ngerasa nggak adil nih, gimana sih mama kok aku nggak boleh main handphone jam segini tapi mama main handphone. Jadi sebenarnya aturan atau kesepakatan tadi yang kita buat itu memang harus berlaku ke seluruh anggota keluarga ya, seluruh orang yang ada di rumah gitu ya. Seluruhnya. Konsekuensinya pun juga harus semua, bukan berarti mama melakukan kesalahan boleh nggak dapat konsekuensi, karena kan mama orang tua, bukan gitu. Jadi memang semua kesepakatan itu memang harus berlaku untuk semua anggota keluarga. Jadi agar anak bisa disiplin, seluruh anggota keluarga yang ada di rumah ya, siapapun ada, neneknya juga kalau bisa ya juga. Kadang nenek kan agak lebih longgar ya. Itu tantangannya sebenarnya ketika kita tinggal bersama seluruh anggota, banyak anggota keluarga. Nenek kakek yang memang pasti nenek kakeknya lebih memanjakan anaknya. Cuma sekarang enaknya memang lebih kita komunikasikan ke nenek kakek, kalau misalnya pengen anak cucunya baik, ayo kita ikutin kesepakatan yang kita buat, yang kita ngobrol sama-sama bersama semua anggota keluarga nih, apa sih yang aturan yang harus berlaku di rumah, kemudian konsekuensinya apa, itu berlaku untuk semua anggota keluarga, siapapun yang ada di rumah itu, mungkin ada asisten rumah tangga pun juga harus ikut gitu. Jadi memang untuk bisa menerapkan disiplin itu kepada anak, mengajarkan kepada anak, dimulai dari seluruh anggota keluarga ya, orang tua, kalau ada pamannya di rumah ya pamannya juga ikut, ada kakek neneknya juga harus ikut, karena itu salah satu untuk memberikan contoh tadi ya, salah satu cara untuk menerapkan disiplin pada anak adalah memberikan contoh, dan itu bukan hanya orang tua tapi seluruh orang yang ada di rumah itu. Dan konsekuensinya juga sama kalau melakukan pelanggaran ya. Jadi ini secara perlahan bisa menerapkan disiplin itu kepada anak ya, karena manfaatnya luar biasa tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Surya. Seru nih perbincangan kita ya Mbak Surya ya. Dari bullying
ini mungkin diakibatkan dari ketidakdisiplinan ya, akhirnya ada perilaku-perilaku yang tidak baik ke depannya, dan tentunya harus mulai nih dari sekarang sahabat Thompson, yang mungkin kemarin cara mendisiplinkan anak dengan memberikan hadiah atau dengan memberikan hukuman, yuk mulai dari sekarang dengan lakukan yang lebih positif ya, yaitu disiplin positif. Baik, terakhir nih Mbak Surya sebelum kita pamit, mungkin bisa memberikan pesan-pesan ke sahabat Thompson terkait dengan disiplin positif ini, silakan. Oke. Disiplin positif memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan ya, seperti yang kita bilang tadi, tapi bukan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, bagi sahabat Thompson, bagi ayah bunda di rumah, hal terpenting yang harus dilakukan di disiplin positif itu adalah konsisten, tetap tegas, dan menjadi role model yang baik buat anak. Konsisten, tetap tegas, dan menjadi role model yang baik untuk anak ya. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Surya, sulit memang ya, tapi bukan berarti nggak mungkin bisa dilakukan ya. Jadi yuk mulai dari sekarang para orang tua atau para calon orang tua untuk sama-sama lebih memahami tentang disiplin positif ini untuk diterapkan ke seluruh anggota keluarga. Iya, sahabat Thompson, sampai di sini perbincangan kita bersama Mbak Surya. Terima kasih loh, ini udah pertemuan kita yang kedua ya. Udah memberikan ilmu untuk kita semua gimana caranya untuk mendisiplinkan anak dengan cara yang lebih positif ya. Ya sahabat Thompson, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan untuk Anda di keluarga. Terima kasih, dan kalau ada ide nih kira-kira kita mau bahas apa, mungkin bisa komen. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel kita Thompson Network. Terima kasih, saya Dinda Safira undur diri. Bye-bye.